Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tema 6, cita-citaku, subtema 2, hebatnya cita-citaku pada pembelajaran 4. Sebelum memulai, silahkan teman-teman siapkan buku tugas, buku cetak tema 6, dan alat tulisnya ya. Sudah siap ya teman-teman? Untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap semangat ya teman-teman. Salam cemerlang, cerdas, menyenangkan, riang, gemilang. Pada pembelajaran 4 kali ini, kita akan mempelajari muatan bahasa Indonesia, muatan PPKN, dan muatan IPS. Pada muatan bahasa Indonesia, kita akan mempelajari melengkapi puisi rumpang. Pada muatan PPKN, kita akan mempelajari mengenal keragaman hasil karya arsitek Indonesia. Sedangkan pada muatan IPS, kita akan mempelajari jenis pekerjaan dan sumber daya alam yang dimanfaatkan. Nah, teman-teman, muatan yang akan kita pelajari pertama yaitu PPKN, mengenal keragaman hasil karya arsitek Indonesia. Ayo membaca. Tahukah kamu, Ayah Beni menunjukkan kepada Beni beberapa bangunan hasil karya arsitek. Yang pertama, Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan candi Buddha terbesar di Indonesia. Arsiteknya bernama Gunadarma. Candi tersebut amat indah dan megah. Dibangun tanpa perekat dan tanpa bantuan alat modern. Tak heran jika Candi Borobudur menjadi salah satu keajaiban dunia. Selanjutnya, Waduk Jatiluhur. Seorang arsitek juga berperan dalam menjaga lingkungannya. Misalnya, saat bekerja sama dengan insinyur teknik sipil dalam merancang Waduk Jatiluhur. Waduk Jatiluhur adalah kolam besar tempat menyimpan air untuk berbagai kebutuhan. Hasil karya kumpulan arsitek Indonesia ini memiliki banyak kegunaan. Di antaranya, menampung dan mengalirkan air ke sebuah pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, sehingga dapat menghasilkan listrik. Waduk juga bermanfaat sebagai penyedia air bersih dan irigasi yang diperlukan untuk mengairi sawah. Waduk ini juga sebagai pengendali banjir. Bangunan selanjutnya yaitu Jembatan Suramadu. Jembatan Suramadu adalah jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura. Berkat jembatan ini, masyarakat Madura dapat lebih mudah dan cepat melakukan perjalanan darat ke berbagai wilayah di Jawa Timur. Dengan panjang 5.438 meter, jembatan ini merupakan jembatan terpanjang di Indonesia saat ini. Seorang arsitek juga berperan dalam usaha mempersatukan umat beragama. Lihatlah Masjid Istiqlal Jakarta yang berdiri megah berdampingan dengan Gereja Katedral Jakarta, tempat umat Katolik beribadah. Masjid Istiqlal dibangun pada masa pemerintahan Presiden pertama Indonesia, Soekarno, pada tahun 1961. Pembangunan masjid ini memerlukan waktu 17 tahun hingga digunakan pertama kali pada tahun 1978. Perancangnya bernama Frederick Silaban. Teman-teman, mari kita mengenal profesi arsitek. Kita telah mengetahui beberapa bangunan karya arsitek. Tugas seorang arsitek tidak hanya merancang bangunan. Seorang arsitek harus memiliki beberapa keterampilan yang mendukung pekerjaannya selain menggambar. Mari kita lebih mengenal profesi arsitek melalui penjelasan berikut ini. Yang pertama, kehebatan seorang arsitek. Kita ingat
bahwa arsitek tidak hanya terlibat dalam perencanaan dan mengawasi proses pembuatan konstruksi bangunan. Mereka juga berperan memandu keputusan yang memengaruhi aspek bangunan dalam sisi estetika, sosial, dan budaya. Dari sisi estetika, arsitek dapat mendesain bangunan yang megah dan kuat seperti Candi Borobudur. Dari sisi sosial, arsitek dapat berperan menjaga lingkungan seperti Waduk Jatiluhur. Selain itu, arsitek juga dapat berperan meningkatkan dan memudahkan ekonomi masyarakat seperti jembatan Suramadu. Selanjutnya dari sisi budaya, arsitek dapat berperan dalam menjaga kerukunan antar umat beragama seperti merancang Masjid Istiqlal. Yang kedua, jenjang pendidikan seorang arsitek. Seorang arsitek harus menyelesaikan pendidikan formal dengan jurusan arsitektur. Setelah lulus, calon arsitek harus segera memenuhi keahlian khusus arsitek agar mendapatkan sertifikat. Sertifikat tersebut digunakan sebagai syarat untuk bekerja menjadi seorang arsitek profesional. Para arsitek profesional harus terus belajar dan meningkatkan keahliannya. Mereka biasanya bergabung dalam sebuah kelompok untuk saling berbagi ilmu dan pengalaman. Ketiga, keterampilan yang dimiliki seorang arsitek. Seorang arsitek harus memiliki keterampilan grafik. Selain pengetahuan menggambar, arsitek harus menguasai pengetahuan lain seperti fotografi, percetakan, dan seni grafis. Seorang arsitek juga harus memiliki pengetahuan teknis, manajemen, dan ilmu bisnis. Teman-teman, tahukah kamu, dari zaman dahulu nenek moyang kita telah membangun berbagai bangunan adat yang mencirikan kebudayaan mereka masing-masing. Setiap suku memiliki ciri bangunan dan tempat tinggal yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan masing-masing. Pernahkah kamu melihat bentuk rumah adat dari suku yang berbeda-beda? Perhatikan gambar rumah adat dari Kampung Naga, Jawa Barat di samping. Nah, teman-teman bisa mengamati ya. Mari baca dengan seksama keterangan tentang rumah adat mereka. Rumah-rumah adat di Kampung Naga dibangun dengan cara yang unik dan memiliki tujuan dan makna sesuai kebiasaan masyarakat setempat. Rumah dibangun di atas bebatuan agar tidak longsor bagian bawahnya. Masyarakat Kampung Naga sangat erat kekerabatannya, sehingga mereka membangun rumah mereka secara berdekatan, tetapi mengarah ke arah yang sama, yaitu arah timur-barat. Semua rumah akan menghadap ke arah Sungai Ciwulan yang berada di depan gerbang masuk kampung tersebut. Semua bahan bangunan dibuat dari bahan-bahan alami seperti bambu dan dedaunan, karena kehidupan masyarakatnya yang sangat dekat dengan alam. Teman-teman, berikut beberapa manfaat dan kegunaan rumah adat secara khusus. Yang pertama, ruang depan untuk menyimpan barang seperti padi dan hasil panen lainnya. Yang kedua, ruang tamu untuk bersantai, menerima tamu, dan keperluan adat. Yang ketiga, ruang tengah sebagai ruang santai keluarga, ruang tidur, dan ruang tidur pengantin. Yang keempat, bagian bawah rumah digunakan untuk memelihara ternak. Yang kelima, bagian belakang rumah digunakan sebagai dapur. Nah, sekarang kita akan mencoba membandingkan keunikan berbagai rumah adat. Kita cari persamaan dan perbedaan antara rumah Aceh dan rumah Lamin. Supaya makin paham, mari kita perhatikan perbandingan kedua rumah adat berikut ini. Persamaan rumah Aceh dan rumah Lamin. Yang pertama, bangunan berbentuk panggung. Kedua, bangunan terbuat dari bahan alami. Yang ketiga, bangunan berfungsi sebagai tempat tinggal dan keperluan adat. Perbedaan antara rumah Aceh dan rumah Lamin. Yang pertama, rumah Aceh terdiri atas 4 bagian ruang, sedangkan rumah Lamin terdiri atas 3 bagian ruang.
Rumah Aceh digunakan oleh satu keluarga. Kalau rumah Lamin digunakan lebih dari satu keluarga. Rumah Aceh, ruang bagian bawah digunakan untuk menyimpan barang. Pada rumah Lamin, ruang bagian bawah digunakan untuk memelihara ternak. Nah, sudah jelas ya teman-teman, persamaan dan perbedaan antara rumah Aceh dan rumah Lamin. Teman-teman, muatan yang akan kita pelajari selanjutnya yaitu IPS, jenis pekerjaan dan sumber daya alam yang dimanfaatkan. Manfaat sumber daya alam di sekitar kita. Masyarakat memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui berbagai cara. Sumber daya berupa tanah, air, dan tumbuhan dimanfaatkan dalam bentuk kegiatan pertanian dan perkebunan. Sedangkan sumber daya berupa hewan dimanfaatkan dalam bentuk kegiatan perikanan dan perkebunan. Kegiatan-kegiatan lain seperti perindustrian dan kerajinan merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam lanjutan setelah pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Oleh karenanya, kamu dapat mengetahui sumber daya alam di sekitarmu dan cara pemanfaatannya dengan mengetahui pekerjaan orang-orang yang tinggal di sekitarmu. Nah, berikut ini adalah contoh jenis pekerjaan dan sumber daya alam yang dimanfaatkan. Yang pertama, nama temannya Ale. Pekerjaan orang tuanya atlet sepak bola. Contoh peralatan yang digunakan saat bekerja yaitu peralatan permainan sepak bola seperti bola dan gawang. Sumber daya alam yang dimanfaatkan, kulit sintetis dan besi. Pekerjaan orang tua Ale selanjutnya yaitu dokter. Contoh peralatan yang digunakan saat bekerja yaitu peralatan medis seperti stetoskop. Sumber daya alam yang digunakan yaitu besi dan karet. Nama teman yang kedua yaitu Dondo. Pekerjaan orang tuanya yaitu pilot dan penulis. Pilot, contoh peralatan yang digunakan yaitu seperti pesawat. Sumber daya alam yang dimanfaatkan yaitu aluminium dan karet. Pekerjaan orang tua Dondo yang kedua yaitu penulis. Contoh peralatan yang digunakan pensil dan kertas. Sumber daya alam yang dimanfaatkan yaitu kayu dan kertas. Nama teman yang ketiga yaitu Eko. Pekerjaan orang tua Eko yaitu polisi. Contoh peralatan yang digunakan saat bekerja yaitu senjata. Sumber daya alam yang dimanfaatkan berupa besi dan plastik. Teman-teman masih semangat ya? Muatan yang akan kita pelajari selanjutnya yaitu bahasa Indonesia, melengkapi puisi Rumpang. Kawan sejatiku, karya Lani, untuk Beni, Made, dan Siti. Teman-teman bisa melengkapi puisi Rumpang sesuai dengan imajinasi teman-teman. Berikut Sita contohkan cara melengkapi puisi Rumpang. Wahai titik-titik sejatiku. Kata yang cocok untuk mengisi titik-titik tersebut adalah kawan sejatiku, sesuai dengan judul puisi tersebut. Wahai kawan sejatiku, kamu selalu bermain bersamaku, selalu menemaniku mengerjakan tugas sekolahku, selalu menghiburku saat aku pilu. Wahai kawan sejati, walau kita berbeda suku dan agama, kau selalu mengingatkan untuk beribadah dan mengucapkan selamat saat hari raya. Wahai kawanku, tak akan pernah kulupa kebaikanmu. Kita akan selalu bersama-sama untuk meraih cita-cita. Nah, sudah jelas ya teman-teman, kata-kata tersebut bisa melengkapi puisi Rumpang, Kawan Sejatiku, karya Lani, untuk Beni, Made, dan Siti. Terima kasih teman-teman karena telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman maupun orang lain. Untuk menutup pembelajaran hari ini,
Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap semangat ya teman-teman. Salam cemerlang, cerdas, menyenangkan, riang, gemilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.